Tapi ya maaf saya bilang kalau semakin kecil frame rate atau semakin kecil ya frame rate-nya ya, berarti kualitas videonya semakin berkurang, itu aja. Oke ya. Nah, FPS frame rate ada yang selain 30? Biasanya 29.97. Iya. 99. Hah? Oke, 29.95 ya. Oke. Kita anggap itu 29 frame per second. Oke, nggak apa-apa. Yang penting ingat-ingat aja ya. Ingat-ingat frame rate-nya sama frame rate-nya. Oke, ini kita klik oke. Sekarang lanjut ke Premiere. Kita buka lagi new sequence. File, new sequence. Nah, di sini banyak banget template atau preset ya. Pak, kalau saya pakai yang lain boleh nggak? Silakan aja. Cuma nih kebetulan saya terbiasa dengan settingan di sini. Bisa ya. Oke. Tadi yang kalau 1080 silakan dipilih 1080, yang 480 silakan dipilih 480. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau 1080 saya punya tuh yang 30 fps. Ada nih, bisa diklik. Tapi yang 480 ada nggak yang 29? Enggak, di sini di Premiere ada nggak? Enggak ada. Nggak ada ya saat ini ya. Nah, sebenarnya ada, cuman dia ada di setting. Nah, sekarang teman-teman pilih dulu yang 480, yang 50 dulu, biar bisa diklik yang settingnya. Klik dulu ini 50, lalu klik setting. Nah, di sini ada time base. Klik. Ada ya 29 ya. 2997, tapi biasanya kecenderungan kalau FPS-nya nggak ada di sini. Tadi kan ada yang 2995 ya. Kita pilih aja yang paling rendah. Kita pilih aja yang 25. Tapi kalau yang dia tepat 2997 klik aja. Atau ke atas 2999 tadi ya. Ada kan yang 29.99, pilihnya yang ini aja 29.97. Tapi kalau yang di bawah 97, 29,95 contoh, pilihnya yang di bawahnya lagi 25. Kenapa tau nggak? Kalau dia dipaksakan, kayak kemarin ISO ya. ISO kalau dipaksakan jadinya warnanya grainy. Sama kayak FPS. Kayak FPS. Jadi si Premiere disuruh ya, diperintahkan oleh kita. Oke Premiere, tolong baca FPS 29.97. Oke bos, kata dia. Videonya mana? Saya import. Oke bos, terbaca. Pas. Nah sekarang kita nyuruh dia 2997, cuman video yang kita kasih 2995. Sama aja kita disuruh pakai baju yang kesempitan. Enak gak? Enggak. Nah, nyaman ya? Premiere juga bingung. Bos katanya 2997. Kok lu ngasih gua 2995? Kekecilan bos videonya. Gitu ya. Jadi sebaiknya kita pilih framing yang di bawahnya dia. Mendingan kebesaran atau kekecilan? Besar. Mendingan kebesaran ya? Ya. Karena kalau kebesaran bisa dikecilin atau bisa lebih renggang dibanding kekecilan. Nah, sekarang mendingan pilih videonya atau FPS-nya yang kebalik saya. Kebalik. Mendingan pilih FPS-nya yang lebih besar. Sorry. Salah kaprah. Kalau yang tadi 2995 cocok pilih 2997, tapi yang 2999 pilih yang 30 aja. Di atasnya dikit. Di atasnya. Sorry, salah kaprah. Tapi tadi analoginya seperti itu. Iya. Kalau kita ketemu video yang lebih kecil FPS-nya, cari yang mungkin cari mungkin ininya presetnya yang lebih kecil lagi. Kenapa? Supaya videonya nggak terlalu ngakam, gitu ya. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Ini gini aja. Kalau FPS kalian nggak ada di sini, cari FPS yang di atasnya. Itu aja intinya. Oke. Gitu ya. Oke, aman? Aman ya? Oke, sekarang karena video saya 1080, ya, saya pilih yang 30 di sini. 1080 yang 30. Gitu ya. Oke, siap. Sudah semua di sini aman? Tadi sampel sama ya semua ya, 48 ya. Masih ingat kan? Oke, kalau sudah aman klik. Oke. Ini
Ini adalah sequence. Ini sudah kita bikin kamarnya untuk video kita yang sesuai dengan kebutuhan dia. Oke, ini timeline. Ya, timeline ini banyak nanti kita coba. Kita fokus ke timeline ya. Nah sekarang untuk memulai pengeditan dalam sebuah shoot ya, dalam sebuah syuting itu nggak mungkin semua video kita ambil dong. Kenapa? Loh, berarti kita salah dong edit ngambil gambarnya kalau nggak semua bagus. Panjangan. Kalau menurut saya bukan itu prinsipnya. Karena kita kalau udah nge-tag nge-shoot harus bagus. Tapi semuanya nggak diperlukan. Nah itu dia prinsipnya. Kalau dibilang nggak semuanya bagus, berarti kita nge-shootnya kurang pas. Semuanya harus bagus, tapi nggak semuanya kita butuhkan. Kenapa? Oke, tapi bukan Pak, bukan masalah ininya. Karena dalam sebuah syuting itu pasti ada part yang kita nggak butuhin. Contoh, kamera roll, action. Butuh nggak kita? Enggak. Butuh. Dia cuma memberitahu aja bahwa ini tag ini loh. Tag 2, tutorial pengambilan gambar, pending shoot, action. Nah, itu doang. Itu dibutuhin kalau film itu dibutuhin. Dia pasti akan nandain tag mana yang bener. Kalau dia nggak pakai tag 2, tutorial itu pasti dia bingung. Mencari file yang mana nih, buka atau tuh pusing. Oke ya. Satu di awal. Di akhir pasti ada kata-kata apa? Cut. Oke. Bungkus pasti ada gitu ya, kata-kata gitu ya. Ya kan? Nah, itu kira-kira dibutuhkan nggak? Enggak. Pas ngedit? Enggak. Itu akan kita potong. Nah, sebelum kita masuk ke timeline, kita potong dulu yang nggak kita butuhkan. Caranya kita klik 2 kali di videonya. Nah di sini kita akan coba menandai video mana yang nggak kita butuhkan. Contoh, coba kita di awal, dia ada komplek, ada action tuh ya. Nah, oh dia nggak ada ngomong ya, nggak ada action ya. Oke, kita anggap itu cuma menandakan aja, tapi nggak penting ya buat editing kita ya. Nah ini kita bisa potong. Contoh dari sini lah, saya ambil. Teman-teman juga bisa sambil ngikutin. Nah, kita lagi nggak fokus, oke di sini. Nah, kita akan tandai dengan huruf I pada keyboard, klik I. Artinya mark in. I. Dia akan potong nih. Ini ngikut nggak? Enggak. Dia akan mulai dari sini. Nah, ini sesuai dengan selera editor masing-masing. Biasanya editor itu bekerja sama dengan si kameramen atau si director. Enggak di sini nih, gue pengennya di sini ya, itu terserah. Tapi biasanya juga ada yang kameramen juga, dia juga yang edit karena dia yang punya idenya. Oke, ada. Nah, sekarang menurut saya oke di sini. Ngeblur dulu. Kita klik I. Artinya kita menandai bahwa video itu akan dimulai dari detik ke-7, frame ke-23. Oke, kalau sebelum saya lanjut saya ngomong dulu masalah ini ya, waktu ya. Ini ada 4. Biasanya kita tahu cuma 3 kan? Ya enggak? Yang kita tahu cuma second, minute, hour. Ya. Nah, di sini ada lagi nih. Ini ada frame namanya. Frame. Saya kira detik, Pak. Detik ini. Saya kira detik itu awal. Saya kira milidetik. Ini apa nih? Iya, makanya. Di atas hour apa? Enggak ada. Oke, jadi ini detiknya di sini. Nah, kita mulai dari detik ke-7, frame ke-23. Ya. Setelah itu kita geser lagi di ending.
anggap di sini selesai. Oke. Lalu kita akan tandai dengan huruf O. Wah, bocor ya. Berarti kameramennya nih kurang peka. Atau dia juga mau ikut di syuting. Ya, kira-kira segini lah. Karena pada prinsipnya dia kan poin utamanya ya. Sebenarnya sih belum selesai nih. Cuman pas sampai sini dia kesana lagi kameranya. Oke, nggak apa-apa. Masih belajar ya. Nah, kita tandai dengan huruf O. Artinya itu adalah menandai akhir dari sebuah video yang akan kita edit. Mark out. Menandai akhir dari video yang sudah kita edit. Yang akan kita edit. Oke, kalau sudah selesai, kita bisa gunakan trik drag and drop. Ngerti drag and drop ya? Klik, tahan, tarik. Kliknya di mana di sini? Di lahan ini nih. Klik, tahan, tarik, letakkan di timeline. Oke. Nanti akan muncul pertanyaan. Muncul nggak? Muncul ya. Pilih yang change sequence. Jadi kemungkinan nanti ada beberapa video yang nggak akan kedetek sama dia, jadi merah. Kalau change, dia masih ngimbangin, dia masih menyesuaikan dari si videonya. Tapi saya salah berarti Pak. Saya juga, saya nggak bilang salah. Cuman kalau keep biasanya nanti ada yang merah di sini. Kalau merah lebih capek lagi, enter dulu, render lagi. Kalau kuning render sih, cuman kalau kuning tuh masih bisa ngebaca lah, nggak seberat yang merah. Kalau merah bener-bener patah-patah pasti. Atau enggak dia diem nge-freeze. Karena dia bingung. Yang saya bilang, bro, lu menyuruh gua segini, tapi kok video yang lo masukin segini, nah gitu. Bahasanya gitulah, bahasa sehari-harinya. Jadi seperti warna traffic light, merah, kuning, hijau. Hijau itu pasti lancar banget, lancar jaya dia ngeplaynya. Kalau kuning masih bisa ngeplay, cuman terkadang masih ada sendet-sendet. Tapi masih bisa ngeplay. Tapi kalau udah merah, itu udah pasti biasanya pasti banyakan nge-freeze-nya atau patah-patah. Itu menguji kesabaran. juga sih Pak. Bisa. Oh ya, satu lagi karena ngomong sabaran. Prinsipnya seorang editor adalah sabar. Itu aja intinya. Tapi kalau kita nggak sabar ya itu latihan sabar di sini. Gitu ya. Habis ini ada pertanyaan nggak?